Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pada malam hari ini, lewat ibadah pertengahan minggu, saya percaya kita bersama-sama rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, zaman sekarang berjagalah. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Zaman sekarang berjagalah. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan, memulihkan, menguatkan kami dan menjadikan kami manusia pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah saat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Salam Sola Gracia, semua karena anugerah Tuhan. Dan di awal kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Ada satu pernyataan yang saya mau katakan pada malam hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya hidup yang Tuhan berikan di hari-hari ini dalam hidup kita, kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita mungkin di hari-hari ini menjalani masa di mana orang katakan masa yang sukar, ada masa pandemi virus corona. Tetapi anak Tuhan harus percaya ini kesempatan untuk kita terus menyatakan iman kita kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa kita akan tetap setia sampai langkah terakhir. Amin. Puji Tuhan. Tadi pujian berkata zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar yang menggemparkan. Dan itu yang kita lihat, dengar di hari-hari ini. Di mana ada begitu banyak kabar, berita yang mungkin menggemparkan, mengerikan. Di hari-hari ini saya baca judul-judul di media sosial yang memberitahukan tentang berita-berita di hari-hari ini. Ada rekor baru, bukan rekor di mana orang pada akhirnya melakukan hal yang positif atau misalnya dalam satu cabang olahraga memecahkan rekor, tetapi ternyata rekor yang terjadi di hari-hari ini di mana
jumlah pertambahan dalam satu hari dibilang sebagai rekor. Hari ini rekor pertambahan terbesar selama masa pandemi. Besok lagi ternyata pecah rekor lagi, bahwa jumlahnya lebih bertambah. Bahkan ada satu postingan dari seorang hamba Tuhan memberi posting bahwa terjadi rekor di hari-hari ini, di mana kematian karena karena virus corona dalam satu hari, kalau tidak salah hampir 1.000 lebih orang meninggal di Indonesia. Ini kabar-kabar yang mungkin menggemparkan, kabar-kabar mungkin mengerikan. Tetapi saya percaya bahwa lewat pujian yang kita dengar tadi, bahwa perlindungan kita, tempat perlindungan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Saya katakan kepada salah satu umat Tuhan yang kemarin sempat mungkin diperhadapkan dengan kondisi tubuh yang lemah, saya katakan bahwa di hari-hari ini hal yang perlu kita sadari bahwa mari kita mau kembali lagi menjadi pribadi di mana menjadikan Tuhan sebagai pusat perlindungan. Kekuatan kita punya batas. Saya sempat katakan kemarin kepada jemaat-jemaat Tuhan, seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga bisa bingung hari-hari ini. Bagaimana menghadapi situasi ini? Bagaimana harus menjalani situasi ini? Bahkan mungkin bingung dengan kondisi yang ada, gimana harus bekerja, bagaimana harus menjaga anak-anak. Tetapi kita belajar bahwa hari-hari ini kita perlu kembali melihat apakah diri kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita benar-benar total kepada Tuhan, saya percaya ada hal-hal yang luar biasa. Perlindungannya sempurna bagi hidup kita. Rencananya sungguh indah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa pada saat ini Tuhan mau berbicara melalui keberadaan kita pada saat ini lewat firman-Nya yang luar biasa. Langsung saja kita buka di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Bila sudah dapat, kita perhatikan bersama-sama. Saya baca buat saudara semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang ayat pertama, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk memuliakanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ayat-ayat ini, saya percaya ayat-ayat ketika kita baca akan membawa kita mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Amin. Ayat-ayat ini adalah pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Perkataan Tuhan yang disampaikan melalui keberadaan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel.
di mana bangsa Israel pada saat itu ada di dalam situasi tertekan, situasi yang mungkin bisa dikatakan kondisi yang sulit, kondisi yang mungkin bagi mereka nggak ada artinya, karena mereka ada di tanah pembuangan, mereka sedang diperbudak di tanah Babel. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka memberitahukan bahwa Tuhan memberikan mereka satu pengertian bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan mengingat mereka sebagai umat ciptaannya. Amin. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa bangsa Israel adalah miliknya Tuhan. Dan kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, firman Tuhan katakan ada bentuk penegasan Tuhan. Meskipun bangsa Israel ada dalam tawanan, tetapi firman Tuhan berjanji akan ada pembebasan, akan ada pemulihan di tengah-tengah bangsa Israel. Memang kita tahu sendiri bangsa Israel ada di tanah pembuangan, bukan karena mereka nggak salah, tetapi ada pelanggaran Sabat, ada pelanggaran yang pada akhirnya menyakiti hati Tuhan. Dan memang kadang Tuhan harus bawa untuk supaya mengalami hal ini di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka diproses untuk membentuk kembali hidup mereka. Amin. Kadang dalam hidup kita, ketika kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kadang Tuhan bawa kita kepada proses untuk membentuk kembali hidup kita. Pada akhirnya kita boleh sadar dan menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi bukan berarti ketika kita diberi tantangan, diluaskan oleh Tuhan menghadapi pergumulan, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang dalam hidup kita. Kalaupun saat ini kita diperhadapkan dengan masa pandemi virus corona, percayalah bahwa kalau Tuhan luaskan, memang dunia harus menghadapi ini, sedang menuju kepada kesudahan. Orang yang tidak setia, orang yang setia, semuanya menghadapi hal yang sama hari-hari ini. Tetapi percayalah ada satu perbedaan yang luar biasa, bahwa Tuhan berjanji dalam hidup kita bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, di sini firman Tuhan katakan ada kata-kata yang sebenarnya menjadi satu pegangan bagi bangsa Israel, penghiburan. Firman Tuhan yang disampaikan sebagai satu penghiburan, harapan, bahkan kekuatan dalam keberadaan bangsa Israel, bahkan termasuk kita. Yaitu ada kata yang firman Tuhan berkata, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Bahkan kalau kita melihat firman Tuhan katakan bahwa aku akan menyertai. Ada kata-kata yang kata firman Tuhan yang sebenarnya membawa bangsa Israel harus kembali memiliki pengharapan, kembali memiliki satu kondisi di mana mereka nggak terpuruk dengan keadaan, tetapi mereka hidup kembali untuk tetap semangat, untuk tetap berjuang di tengah-tengah masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Termasuk hari ini dalam hidup kita. Bahwa hari-hari ini apa yang terjadi di dalam dunia ini, percayalah firman Tuhan mengatakan jangan takut. Ketika Tuhan berkata jangan takut, artinya ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan katakan jangan kita di hari-hari ini merasa sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku ini apa? Menyertai engkau. Hari-hari ini kita nggak pernah sendiri, ada Tuhan bersama dengan kita. Bahkan ada ketika Tuhan menyertai kita, ada janji perlindungan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dahsyat luar biasa. Ketika Tuhan menyertai, ada hal-hal yang gak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Manusia boleh berkata mustahil, tetapi kalau Tuhan menyertai, bahwa di situ akan terjadi hal yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ada perlindungan yang luar biasa. Hari-hari ini orang
berusaha untuk melakukan sebaik mungkin untuk mempertahankan kesehatan. Bahkan kemarin ada postingan dari seorang hamba Tuhan, di mana ada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dia layani, di mana harus mengalami yang namanya terpapar virus corona. Hamba Tuhan ini katakan bahwa lewat postingannya bahwa jemaatnya pada saat itu mungkin bisa untuk membayar dokter berapapun, mengeluarkan sebanyak mungkin. Tetapi pada kenyataannya sekarang seakan-akan semuanya harta yang dimiliki seakan-akan tidak bisa benar-benar tidak bisa menjamin. Karena rumah sakit pada penuh, alat-alat terbatas. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita menyadari penyertaan Tuhan, di situ ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya mari kita mau menyadari kalau bangsa Israel lewat pesan ini, lewat firman Tuhan ingin bawa mereka untuk jangan putus asa. Jangan mereka pada akhirnya larut dengan keadaan, tetapi mereka harus bangkit. Amin. Kita juga harus bangkit. Sebab ada satu hal yang saya ingin garis bawahi di sini. Firman Tuhan katakan bahwa oleh ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat ini menjelaskan oleh karena engkau berharga di mataku. Ini yang harus kita pegang hari-hari ini. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Berharga di mata Tuhan. Harus kita menyadari memang keadaan yang mungkin kita rasa buruk, situasi yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan apa yang kita mau, memang dapat menyebabkan kita kehilangan sukacita. Apalagi di masa pandemi ini harus kita akui bahwa masa pandemi virus corona ini seakan-akan mau menghilangkan sukacita kita, mau menghilangkan kebahagiaan kita, bahkan ingin merebut damai sejahtera yang ada dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita merasa kita nggak berarti lagi, nggak berharga lagi. Tetapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu melihat kita berharga di matanya. Amin. Tuhan melihat saat-saat ini dalam kondisi apapun, bahkan mungkin orang lain tidak menganggap kita di hari-hari ini, atau kita disepelekan, tetapi hari-hari ini bagaimanapun situasi yang kau alami, apapun yang kita alami, tetap di mata Tuhan kita berharga. Amin. Kita tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Percayalah, ketika engkau tetap setia, taat, menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan gak akan pernah sia-siakan hidup saudara dan saya. Justru sebaliknya, bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, cintanya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saya katakan kemarin kepada jemaat, lewat via WhatsApp kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang ada di nomor WhatsApp saya, bahwa harus kita akui dalam hidup kita ada rencana, mungkin rencana yang kita rencanakan itu mungkin bisa gagal. Bisa gagal. Apa yang sudah kita lakukan, rencanakan, planningkan bisa gagal. Tetapi ketika kita tetap sesuai dengan rencananya Tuhan, maka Tuhan akan mengatur semuanya dengan baik. Amin. Itu sebabnya masa pandemi mungkin saat-saat ini semuanya mengalaminya. Tuhan meluaskan semuanya ini sesuai dengan kegenapan firman Tuhan. Dunia sedang menuju kepada kesudahan. Tetapi ingat, anak Tuhan sebagai orang percaya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kenapa? Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini ketika engkau mungkin dalam situasi terpuruk, dalam kondisi mungkin tidak berdaya, mari ketika engkau ada mungkin di cermin, engkau bisa menghadap di cermin di rumahmu, engkau bisa lihat dirimu dan engkau harus mengatakan, saya berharga di mata Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita tidak berharga. Ketika kita gagal, ketika kita mungkin gagal di dalam studi kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, kita merasa kita gagal, usaha kita nggak maju, mungkin kita diperhadapkan dengan, apalagi di hari-hari ini banyak PHK, bahkan ada hal-hal yang
terjadi dari hari-hari ini, dan kita mulai berkata, saya nggak ada artinya, saya ini nggak ada, saya nggak berharga, saya nggak ada manfaatnya. Engkau bisa melihat dirimu dan katakan kepada diri kita sendiri hari ini, saat ini juga, lewat firman Tuhan, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Orang boleh nggak anggap kita berharga, tetapi saudara harus menyadari bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Masa pandemi ini, mari kita mau memiliki satu kekuatan hati untuk menyadari kalau kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita berharga di mata Tuhan, berarti ada hal-hal yang ajaib Tuhan pasti nyatakan dalam hidup kita. Yang pertama, secara singkat firman Tuhan ingin mau katakan di sini, ketika kita menyadari kita berharga di mata Tuhan, maka di saat itu kita menyadari bahwa kita adalah ciptaannya, kita adalah miliknya. Firman Tuhan katakan ayat yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ini yang harus kita sadari. Ketika kita di firman Tuhan katakan, kita harus menyadari kita berharga di mata Tuhan. Kita harus menyadari kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kita adalah ciptaannya. Ciptaan firman Tuhan katakan bahwa kita dibentuk serupa dengan gambarnya Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini dalam situasi kondisi yang terjadi, mari kita mau belajar untuk melihat gambar diri Tuhan dalam hidup kita. Apakah di tengah-tengah situasi hari-hari ini kita masih sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, serupa dengan Tuhan? Banyak hari-hari ini kita fokus untuk bagaimana kita menjaga diri. Benar, kita harus menjaga diri kita. Benar, kita harus berusaha untuk semuanya di hari-hari ini kita, baik itu menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Tetapi jangan sampai di hari-hari ini kita larut fokus kepada yang namanya COVID, sampai kita pada akhirnya dibawa khawatir, dikuasai ketakutan. Tapi kita nggak melihat, hari-hari ini saya berharga. Hari-hari ini saya itu adalah ciptaannya Tuhan. Apakah saya masih serupa dengan gambar Tuhan, atau gambar Tuhan itu sudah hilang dalam kehidupan saya? Karena apa? Karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena situasi yang ada membawa kita pada akhirnya hidup dalam lebih banyak mengeluh, lebih banyak berkata-kata yang tidak baik. Tetapi mari kita belajar ketika kita berharga di mata Tuhan, kita harus mengingat kita ciptaan Tuhan. Dan mari gambar diri Tuhan itu yang ada dalam hidup kita, serupa dengan Tuhan itu harus terus menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan sampai masa pandemi ini merusak gambar diri Tuhan dalam hidup kita. Tetapi baiklah di masa pandemi ini, gambar diri Tuhan dalam hidup kita semakin jelas. Orang semakin melihat ada Yesus dalam hidup kita. Orang semakin melihat karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita. Amin. Dan berikutnya firman Tuhan katakan, selain kita diciptakan, kita miliknya. Ini bentuk penegasan. Bangsa Israel adalah milik umat yang istimewa. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah, bangsa Israel adalah miliknya Tuhan. Dan kita adalah Israel rohani. Kita adalah miliknya Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Mari kita perhatikan 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Mari kita perhatikan, saya baca. Sebab aku tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti di darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ini ayat yang menunjukkan bahwa kita sudah ditebus
Manusia hidup dalam dosa, tetapi firman Tuhan katakan kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya Tuhan. Amin. Miliknya Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 di sini katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat saudara, hari-hari ini bahwa hidup kita yang kita jalani, mungkin kita sedang menjalani masa-masa yang sukar, masa pandemi virus corona. Tetapi percayalah, hidup kita bukannya miliknya kita lagi, tetapi Yesus yang memiliki hidup kita. Itu sebabnya ketika kita berjalan sesuai dengan keinginan kita sedang pada satu rute yang salah, satu konsep hidup yang salah. Tetapi ketika kita menyadari kita miliknya Tuhan dan kita benar-benar berharap, itulah yang pada akhirnya membawa kita harus menyadari hidup yang sesuai seperti firman Tuhan, ya hidup di mana kita berharap, kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh sumbernya. Kita butuh perlindungan dari pemilik hidup kita. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, ketika kita menyadari kita miliknya Tuhan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari, masa pandemi virus corona bukan penghalang untuk kita memuliakan Tuhan. Masa pandemi virus corona harus membawa kita menyadari, memastikan hidup kita benar-benar menyadari bahwa kita milik Tuhan dan kita harus memuliakan Tuhan. Dengan apa firman Tuhan katakan? Dengan tubuh kita. Artinya justru ini kesempatan di masa-masa ini kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Lewat apa? Lewat tubuh, lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat pikiran kita, yang pada akhirnya mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan bagaimana? Kita bisa jadi berkat. Amin. Kita jadi terang. Lewat perkataan kita bisa untuk pada akhirnya menyemangati orang. Amin. Ada banyak hal yang kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Percayalah, engkau berharga di mata Tuhan. Tubuhmu, hidup kita itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu sebabnya mari pada saat ini kita harus menyadari kita berharga. Kita adalah ciptaan Tuhan yang terus harus serupa dengan gambarnya. Dan kita milik Tuhan, kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Jadi mari kita mau jadi anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan di hari-hari ini dengan tubuh kita, dengan perkataan, dengan pemikiran kita, sikap kita, dengan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari-hari ini. Puji Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir yang saya ingin katakan pada saat ini, kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya harus kita percaya lewat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini di dalam Yesaya 43 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ayat ini menjelaskan tentang janji Tuhan terhadap bangsa Israel yang disebut Tuhan miliknya Tuhan. Bangsa yang dilihat Tuhan sebagai berharga, bangsa yang sedang berada di masa-masa yang sukar, masa di tempat pembuangan. Tetapi firman Tuhan berjanji bahwa karena mereka berharga di mata Tuhan, Tuhan akan kembalikan mereka, himpun mereka kembali, membawa mereka kembali dari tanah pembuangan ke daerah tempat asal mereka, ke Yerusalem. Ada pemulihan. Percayalah ketika kita menyadari kita berharga di mata Tuhan, hari-hari ini percayalah hidup kita, keadaan kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ada hal-hal yang mungkin sukar, tapi percayalah di masa-masa sukar ini nggak akan terus menguasai hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Tetapi Tuhan akan membawa kita melihat hal-hal yang ajaib. Amin. Yusuf pernah mengalaminya. Orang boleh mereka-rekakan hal-hal yang buruk dalam hidup dia.
Kejadian 50 ayat yang ke-20. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang boleh mereka-rekakan hal-hal yang jahat dalam hidup mereka, di Yusuf, termasuk saudara-saudaranya. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengubah hal-hal yang direka-rekakan orang jahat dalam hidup dia, pada akhirnya kepada satu perjalanan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya dia menjadi orang kepercayaan dari Firaun. Dia menjadi pemimpin di daerah orang. Dan dia menjadi, namanya itu menjadi nama yang masyhur, nama yang dikenal orang. Dan pada akhirnya melalui kehidupannya, keluarganya boleh menikmati berkat yang luar biasa. Itu sebabnya pada saat ini, apapun yang terjadi, engkau saat ini ada dalam situasi yang mungkin sulit. Kita semua mengalami masa-masa pandemi virus corona. Percayalah, kalaupun ada situasi yang mungkin di hari-hari ini kita berkata, saya sudah gak mampu, gak kuat, percayalah, terus bertahan di dalam Tuhan, terus setia, terus tetap berdoa. Tuhan bisa mengubahkan segalanya. Amin. Tuhan bisa mengubahkan keadaan kita. Yang terpenting hari-hari ini, jangan kita ada kepahitan. Amin. Jangan kita ada kepahitan, jangan kita ada kekecewaan. Yang ada adalah mari kita mau terus percaya, taat sama Tuhan. Dan firman Tuhan mau katakan, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Amin. Satu hal yang saya belajar bahwa di hari-hari ini, Tuhan bukan melihat kita secara natural, tetapi secara supranatural. Artinya bahwa Tuhan melihat dalam hidup kita, apapun yang terjadi, Tuhan sanggup mengubahkan. Amin. Tuhan sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi bagi Tuhan, Tuhan bisa lakukan. Itu sebabnya hari-hari ini percayalah, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Perlahan tapi pasti. Amin. Yang menjadi masalahnya, firman Tuhan mengatakan, jangan ada kepahitan, jangan ada kekecewaan, tetapi mari kita mau tetap percaya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, jangan takut, sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Engkau dan saya, saudara dan saya, berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya percaya membangkitkan semangat kita. Ada penghiburan, ada pengharapan, ada kekuatan baru. Hari-hari ini banyak kabar yang menggemparkan, tetapi kita mau lihat kembali lagi, bukan fokus kepada kabar yang menggemparkan, tapi fokus kepada firman Tuhan yang mengatakan kita berharga di mata Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai, menjamin saudara dan saya. Puji Tuhan, mari jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Bahkan saya tahu juga di YouTube banyak ada umat-umat Tuhan yang mungkin bukan bergereja di tempat di Jatiwangi, tetapi sampai juga juga sering menonton tayangan video khotbah di YouTube, khususnya setiap firman Tuhan yang kami sampaikan. Percayalah bahwa hari-hari ini kalau Tuhan luaskan hal-hal yang mungkin sulit, ada hal-hal yang mungkin proses dalam hidupmu, jangan pernah engkau kecewa atau menganggap diri kita tidak ada artinya, atau kita putus asa. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup mengadakan. Percayalah engkau berharga di mata Tuhan. Yang menjadi masalah di hari-hari ini, mari jangan kita fokus cuman pada saat ini mengurus kondisi tubuh kita, bagaimana kita supaya terus sehat. Tetapi mari kita mau lihat apakah gambar rupa Tuhan itu tetap, gambar Allah dalam hidup kita tetap terjaga, tetap benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari firman Tuhan katakan, masa pandemi ini kita yang menjadi miliknya Tuhan tidak bisa dibatasi untuk kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita, untuk kita jadi terang, jadi berkat. Mari umat-umat Tuhan di penghujung kebenaran firman Tuhan saat ini, dan sebentar kita akan berdoa. Saat ini percayalah, apapun keadaanmu, firman Tuhan katakan jangan takut, percayalah Tuhan menyertaimu. Mari engkau bisa mengangkat tanganmu, sejenak engkau bisa sembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari katakan kepada dirimu pada saat ini,
aku berharga di mata Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup. Aku percaya Tuhan mampu mengubah hidup saya. Tuhan sanggup menyertai perjalanan hidup keluarga, pekerjaan saya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi kami semua. Kami keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Engkau tahu kami dengan pergumulan masing-masing di tengah-tengah masa pandemi ini. Ada yang mungkin diperhadapkan dengan kelemahan tubuh. Ada yang harus berjuang di tengah-tengah proses hidup pekerjaan yang ada. Di tengah-tengah proses kondisi yang mungkin hari-hari ini secara manusia tidak mampu. Tetapi yang mau berdoa, berilah kekuatan yang baru dalam hidup kami. Bahwa kami terus memiliki kekuatan hati. Tidak ada kepahitan, kekecewaan di hari-hari ini. Bahwa kami menyadari kami berharga. Ada banyak hal yang mungkin membuat kami seakan-akan tidak berharga. Tetapi firman Tuhan katakan kami berharga di mata Tuhan. Kami harus percaya diri hari-hari ini. Sehingga kami percaya bahwa kami bisa lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk tetap setia taat di dalam Tuhan. Ampuni setiap keberadaan kami. Bahwa kami menjadi pribadi yang di hari-hari ini kembali melihat bahwa gambar diri Allah dalam hidup kami harus benar-benar nyata. Dan kami mau benar-benar Tuhan di hari-hari ini melihat, bukan melihat atau mendengar, fokus mendengar kabar-kabar yang menggemparkan. Tetapi kami mau fokus melihat atau mendengar firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami diubahkan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami berdoa pada saat ini, setiap umat-umat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Bahkan Tuhan tolong, kalau ada yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Hari-hari ini mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua, lanjut usia, semuanya dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Dan di masa-masa ini kami percaya tidak bisa menghambat pertumbuhan rohani kami. Kami terus berakar dalam, bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mendengar kabar-kabar yang luar biasa. Di mana ada jemaat-jemaat yang sembuh, sehat. Dan kami percaya bahwa kami akan mendengar kabar-kabar yang lebih luar biasa lagi lewat firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan kami juga mendengar kabar-kabar umat-umat Tuhan yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ada kesaksian-kesaksian yang besar Tuhan nyatakan bagi keluarga-keluarga setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tolong di masa kami ibadah online ini bahwa kami memiliki kerinduan yang sama. Di masa kami beribadah online ini kami punya kerinduan terus untuk meresponi firman Tuhan. Bahkan ketika kami kembali bisa beribadah di gereja, ada semangat yang lebih luar biasa lagi. Kami mau menunjukkan di dalam Tuhan. Dan kami percaya hidup kami adalah hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami terus. Panjang malam hari ini ketika kami beristirahat, Tuhan jaga lindungi. Bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Hari besok, hari berkat, mujizat. Hari di mana kami semakin mempermuliakan Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, kau bisa menadakan tanganmu. Kita akan menutup rangkaian ibadah saat ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh, berkat limpahan, berkat curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.